Kalau kita dapat paketan baru nih, paket baru ternyata ya, kita langsung ya. Ini kita beli dari toko Tokopedia. Cukup bagus kelihatannya. Bonus apa nih? Oh, ini buat untuk keyboardnya. Dapat pelindung keyboardnya gratis. Oke. Nah, ini adalah MacBook Air 2022. Ini chipsetnya M2. Tebal sekali. Oke. Coba tadi kita nggak dapat hardcase-nya. Katanya free free keyboard ini sama pelindung ini sama hardcase sama office-nya, tapi itu persediaan apakah persediaan terbatas kan, mereka bisa disediakan atau tidak. Nah, ini sangat tipis sekali teman-teman. Ini kalau teman-teman pernah punya MacBook zaman dulu, dia membulat seperti ini ya. Ini seperti zaman dulu, kebayang lagi seperti zaman dulu, tapi kita bisa lihat ketipisannya. Enaknya MacBook Air itu adalah bentuknya sangat tipis sekali. Kurangannya apa? Kurangannya tidak ada fan-nya tentu, tapi kelebihannya sangat tipis sekali. Sehingga di iklannya Apple itu dia bisa dimasukkan di kertas amplop ya, seperti kayak semacam kertas tebal aja jadinya. Nah, ini dari samping seperti ini tulisannya MacBook Air. Dia tidak ada mention dia apakah M2 atau M1, tapi 2022 pastinya adalah M2, dan tadi modelnya juga udah modelnya 2022. Sampingnya seperti ini, kanannya seperti ini, tulisannya MacBook Air, belakangnya seperti apa. Ini yang saya beli adalah yang 256. Nah, ini kita punya adalah yang 8 GB dan memorinya 256 GB SSD. Walaupun ada yang mengkritik bahwa 256 itu kecepatannya dibatasi, tapi itu tidak akan terlampau berdampak banyak, apalagi kalau kalian adalah pengguna yang menggunakan MacBook ini untuk kegiatan sehari-hari seperti mengetik, edit video yang ringan-ringan, itu tidak ada masalah sebenarnya. Nah, kalau yang di 500 GB SSD itu harganya masih sangat mahal, itu harganya masih di angka 24 juta ya. Which is kalau MacBook Pro yang M2 itu di angka 21 juta ketika video ini dibuat, dan untuk MacBook One M1 Pro itu 28 juta. Jadi sangat nanggung sekali ya kalau yang 500. Kemarin pilihan kami seperti itu. Dan ini di 13,6 inch, agak naik nih dibandingkan 2020 yang M1 MacBook Air M1 itu 13,3. Ini secara dimensi tidak berubah, tapi layarnya karena bezelnya lebih tipis menjadi lebih besar inch-nya. Seperti itu. Jadi seperti ini detailnya. Ini kita bisa lihat nih di sini detailnya. Oke, nah ini tidak ada mention apa dia M1 atau seperti apa ya, tapi pasti ini adalah M1 karena keluaran di 2022 dan ini inch-nya adalah 13,6 inch. Oke. Dan ini sudah terbuka. Kenapa terbuka? Karena saya minta Office-nya sudah diinstal. Kita langsung buka aja ya. Jadi kalau kalian Office-nya belum diinstal, ini benar-benar ada segelnya. Seperti ini, kosong. Box-nya bagus sekali, unik. Ini box-nya bisa kalian simpan. Even suatu waktu kalian mau jual MacBook kalian. Nah, ini MacBooknya. Belakang
baru ya. Dulu di MacBook Air sebelumnya tidak ada. Ini kita lihat boxnya dulu isinya apa saja. Nah, ini kita dapat chargernya. Nah, ini berbeda dengan MacBook Air sebelumnya. Nah, ini dia. Nanti kita coba ya. MagSafe-nya seperti apa. Nah, ini standar ya. Ada buku-buku manual book. Kita bisa lihat di sini. Biasanya plus nanti akan ada kita dapat stiker juga, ya kan. Ya bisa kalian tempel dimanapun. Ini chargernya itu. Ini standar. Kita lihat langsung ke MacBooknya. Ya, ini MacBooknya. Saya singkirkan dulu. Kita buka ya. Ini kertas daur ulang ya. Karena Apple itu berkomitmen membuat produk yang ramah terhadap lingkungan. Yang bukanya itu, walaupun ini sudah pernah dibuka, kenapa udah pernah buka tadi saya info bahwa saya minta tolong diinstalkan Microsoft Office-nya. Yang barunya ya, ada untuk bagian di bawahnya nih. Dan bentuknya dia membulat seperti ini lagi, seperti MacBook model zaman dulu. Tampak depan, dan ini warnanya warna standar silver. Jadi ada beberapa warna dari midnight night, terus ada yang grey. Ya memang warna itu tersebut bagus ya, tapi saya suka yang standar seperti ini. Oke, kita buka ya. Nah, ini tipisnya sangat tipis sekali. Nanti kita akan bandingkan dengan iPhone 13 dan juga MacBook yang lama ya, MacBook Air M1. Kita buka, wow. Nah, ini layar yang barunya nih, jadi bezelnya jauh lebih tipis ya teman-teman ya. Ntar kita coba bandingkan dengan MacBook yang lamanya, MacBook Air yang M1 ya. Jadi ini lebih tipis dan ada note seperti di iPhone ya. Teman-teman lihatnya di atasnya nih, yang ada note-nya nih. Ini. Dan tidak ada tulisan lagi di sini MacBook Air. Kalau saja bisa di sini kan ada tulisannya MacBook Air ya. Ini tulisan di sini tidak ada MacBook Air seperti itu. Nah, ini seperti ini tampilannya, buatnya. Oke, langsung saya compare aja langsung dengan, saya akan coba install beberapa aplikasi dan saya akan compare dengan MacBook sebelumnya. Ini kita comparison langsung. Yang sebelah kiri, sebelah ini adalah MacBook Air M2. Ini teman-teman bisa lihat nih, MacBook Air M2. Ini brightness-nya saya setting 4. Sedangkan sebelah kanan ini MacBook Air M1. Seperti ini ya. Nah, perbedaannya di mana? Kalau secara fisiknya ya kan, secara kita langsung lihatnya, ini ada tulisannya ya, MacBook Air kalau di versi M1. Tapi kalau di versi M2 tidak ada tulisan sama sekali. Dia apa tulisannya, MacBook Air itu tidak ada lagi tulisannya. Seperti itu. Untuk keyboardnya kita bisa lihat tidak ada perbedaan signifikan sih. Ukurannya memang berbeda ya. Kalau kita lihat di sini, atasnya kecil-kecil ya, kecil. Tapi kalau di M2, nah ini atasnya besar ya, dari F1 sampai F12. Dan juga untuk on off-nya di sini, finger ID-nya jadi lebih besar. Oke. Nah, speakernya juga posisi speaker berubah. Posisi speaker jadi di samping ya. Di sini nih kita bisa lihat tidak ada speaker. Tidak ada lubang-lubang speaker.
Tapi kalau di M1 ini ada lubang speaker nih, tuh teman-teman bisa lihat ya, dengan fingerprint yang kecil. Sedangkan di M2 fingerprintnya sangat besar. Ini secara fisik seperti ini. Nah, ketipisannya bagaimana? Ketipisannya nih, kalau kita bisa lihat ini tipis juga ya kan. M1 itu juga tipis. Nah, kalau di M2 dia kembali bulat seperti ini ya, saya sebutnya bulat. Ini seperti di MacBook yang model lama. Kalau teman-teman punya yang model lama seperti ini. Nah, ini tampilan dari belakang. Ya, sebelah sini adalah yang M1 seperti ini. Yang ini adalah M2. Kita bisa lihat logonya lebih besar ya. Logonya lebih besar dan lebih mewah kalau saya bilang sih. Dengan ini logonya sedikit lebih kecil. Overall sih bedanya di situ ya. Terus ini juga kita bisa lihat di sini. Layarnya tadi saya bilang membulat kalau istilah saya. Kalau di sini melancip. Oke teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat di layarnya. Kita lihat di layarnya. Ini versi yang M2. Ini versi yang M1. Nah, perbedaannya di mana? Nah, yang di sini ada 13,6 karena bezelnya lebih tipis ya teman-teman, bisa lihat di sini ya. Ini bezelnya seperti ini, tebalan bezelnya lihat dari samping. Sedangkan di M1 dia 13,3, dia bezelnya lebih tebal. Bisa lihat di sini yang lebih tebal. Sebentar yang satu lebih tipis. Nah, kalau kita sejajarkan ya, ini yang versi M2, ini M1. Ini tipis, ini lebih tebal. Nah, sehingga apa? Sehingga layar yang dihasilkan di sini lebih besar. Dia bisa dapat di 13,6, di sini 13,3 gitu. Dan juga untuk tampilannya layarnya juga sebenarnya teknologi di layarnya berbeda. Di sini masih pakai Retina display, sedangkan di sini menggunakan Liquid Retina display. Ini seperti di MacBook M1 Pro, tapi kekejaman gambarnya tentu tidak sekeren MacBook M1 Pro ya. Tapi di sini masih menggunakan yang lama. Tapi kalau teman-teman membeli MacBook Pro M2, layarnya masih seperti ini nih, seperti di MacBook Air M1 yang versi 2020, seperti itu ya. Ini layarnya, kita bisa coba play ya bareng-bareng ya. Perbedaannya signifikan nggak sih? Ini dengan tingkat brightness yang sama ya teman-teman ya. Bring the ball to life. The ball to life. And it does. 66 million years ago. And it does. 66 million years ago. The skies are filled with flying giants. The skies are filled. Dinosaurs of every kind. Ini yang M2, ini yang M1. Perbedaannya signifikan buat kalian. Kalau secara gambar saya lihat ini lebih tajam. Tapi ini better juga sih. Kalau pengguna jujur, saya sebenarnya tidak terlihat bedanya jauh ya. Walaupun di M2 cukup bagus gambarnya. Suaranya. The southern shores of the great inland sea that splits North America. And the tracks of the land's top. Suaranya seperti itu ya. Ini kita lihat sisi suara dari M2. A Tyrannosaurus Rex taking a swim. Ini kita
Kita setting Slow maksimum ya. air-filled bones and powerful hind limbs make Ya, ini udah T-Rex maksimum ya. very effective swimmers. This is an adult male with his young family. Suara yang dihasilkan nih cukup bassnya bagus sih, dan seperti kalian nonton di bioskop juga, walaupun tidak sebagus M1 Pro tentu ya, karena beda spesifik harga, jadi harganya memang ini jauh lebih murah, tapi suaranya worth it banget ya. Sekarang kita coba yang M1, MacBook Air M1 dengan tingkat suara yang juga maksimum. Kita tes suaranya maksimum juga ya. The southern shores of the great inland sea that splits North America. And the tracks of the land's top predator. A Tyrannosaurus Rex taking a swim. Oke, suaranya ini bagus juga sih menurut saya. Jadi tidak berbeda jauh. Memang kalau dari sisi bassnya ini masih kalah dengan produk yang terbaru M2. Tapi overall kalau kita sebagai orang awam melihatnya suaranya tidak banyak perbedaannya signifikan. Jadi cukup bagus sih kalau kalian mau mencari yang laptop lebih terjangkau di tahun 2022. Kalian bisa ambil M1. Nanti kita bisa tes kecepatannya, tidak berbeda jauh antara M1 dan M2. Tapi kalau kalian ingin dapat laptop yang kekinian dengan layar juga kekinian, kalian bisa ambil laptop dari MacBook Air M2. Nah, kita bisa lihat di sini sebentar. Nah, bedanya nih kalau sudah kita di luar seperti ini kelihatan ya. Di sini ada bezelnya, ini kekinian dengan ada notch-nya seperti di iPhone ya kan, dengan bezel yang lebih tipis. Sedangkan di M1 bezel lebih tebal dan tidak ada notch-nya. Dan just for information, kamera di sini masih 720, sedangkan di sini sudah 1000 lebih. Jadi kalau kalian mau FaceTime atau menggunakan Zoom atau Teams, gambar kalian lebih bagus yang kalian dapatkan. Jadi kualitas gambar kalian lebih bagus. Nah, kalau saran saya seperti apa tergantung kebutuhan kalian. Nah, kalau kalian ingin membeli M1, ini bagus untuk kalian juga bekerja secara casual karena kecepatannya juga masih mumpuni dan juga laptopnya masih kekinian. Tapi kalau kalian punya dana lebih, kalian bisa ambil MacBook Air M2 yang sudah lebih terupdate dengan prosesor M2 dengan kualitas gambar yang menurut Apple lebih bagus dan juga ada note seperti ini. Jadi overall dua laptop ini sangat worth it, tergantung kebutuhan kalian.